Halo, selamat pagi Mas Yoga. Mohon konfirmasinya, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan juga video dan juga presentasinya terlihat dengan baik? Selamat pagi, untuk suara dan video terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih atas konfirmasinya. Waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Acara hari ini Oke. Ya, terima kasih. Jadi acara hari ini kita akan mulai. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian yang menyempatkan hadir untuk mengikuti salah satu acara kami yang reguler yang biasanya kita adakan di Minggu pagi jam 9 waktu Indonesia Barat, yaitu Spektroskopi School. Di mana Spektroskopi School merupakan salah satu acara atau program yang merupakan bagian program The Nexus Academy. Hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang ke-16, di mana pagi ini kita akan membahas salah satu instrumen yang kita kenal sebagai XRD atau kependekan dari X-ray diffraction. X-ray diffraction sebetulnya tidak diklasifikasikan sebagai spektroskopi karena hanya merupakan fenomena diffraction ketika kita menggunakan sumber elektromagnetik di kawasan X-ray, dan X-ray tersebut menyinari kristal, kemudian terjadi pola interferensi baik itu konstruktif dan juga destruktif. Tentunya yang dimanfaatkan ada pola konstruktifnya. Sebagai pengingat kembali bahwa Spektroskopi School hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang ke-16, kita sudah membahas berbagai topik baik itu spektroskopi ataupun non-spektroskopi atau instrumen, di mana kita sudah membahas nuclear magnetic resonance atau NMR, kemudian electron spin resonance atau ESR atau EPR, UV phase absorbance spectrophotometer, photoluminescence spectroscopy, transient absorption spectroscopy atau TAS, NIR spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy atau mid-IR spectroscopy, Raman spectroscopy, elastic light scattering spectroscopy, atomic fluorescence spectroscopy, laser induced breakdown spectroscopy atau LIBS, X-ray fluorescent, XRF spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, XVS, kemudian ada UV photoelectron spectroscopy atau UPS. Kemudian 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kita sudah membahas impedance flow cytometry atau IFC. Hari ini kita akan kembali lagi memanfaatkan salah satu spektrum di kawasan elektromagnetik yang higher energetic, yaitu X-ray, di mana kita manfaatkan untuk mengamati diffraction. Selain itu juga kita akan membahas terkait dengan high performance liquid chromatography, biasa kita kenal sebagai HPLC, kemudian ada gas chromatography atau GC dengan berbagai detektor, termasuk dengan detektor mass spectroscopy, kemudian microwave spectroscopy, Brillouin spectroscopy, Auger electron spectroscopy, ada juga MOCE, magneto-optical Kerr effect, spektroskopi, transmission electron microscopy atau TEM, ada scanning electron microscopy, SEM, ada atomic force microscopy, AFM, ada scanning probe microscopy, micro X-ray fluorescence spectroscopy, X-ray microcompute tomography, ada accelerator mass spectroscopy, dan lainnya. Jadi acara Spektroskopi School untuk tahun ini kita akan agendakan sampai pertengahan Desember. Mengingatkan kembali terkait dengan program ini, ketika Ibu dan Bapak menghadiri program ini, jadi tidak tiap kali mengikuti kita menyediakan sertifikat. Jadi nanti sertifikat akan kami berikan kepada para peserta
Jadi berbasis ujian online di mana para peserta yang bisa memperoleh e-sertifikat adalah para peserta yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dengan skor minimal 70%. Untuk para peserta yang memenangkan peringkat 1, 2, dan 3, kita sudah menyediakan 3 buah trofi Spectroscopy School, part of the Nexus Academy dari Nexus Analytics Indonesia. Kemudian juga kita sudah menyediakan door prize atau hadiah yang menarik bagi para pemenang 1, 2, dan 3. Tentunya sertifikatnya juga berbeda. Untuk Spectroscopy School kita lengkapi dengan total jam dan berbagai informasi mengenai topik instrumen atau spektroskopi yang diikuti. Jika Ibu dan Bapak belum bergabung dan ingin bergabung supaya tidak terlewat program-program yang kami adakan, silahkan scan 2D barcode yang tampil di layar. Kita ada WhatsApp group untuk Spectroscopy School dan juga WhatsApp group untuk webinar series. Hari ini tentunya kita akan membahas beberapa hal, mungkin tidak terlalu dalam, ini sebagai pembukaan saja, dan saya tidak akan terlalu dalam membahas terkait dengan ilmu kristal atau kristalografinya. Jadi kita sedikit pengenalan saja terkait dengan X-ray diffraction. Jadi kita bahas terkait dengan interaksi-interaksi apa saja ketika kita interaksikan X-ray dengan materi. Kemudian apa itu X-ray, dimulai dari sejarahnya sampai bagaimana memproduksi X-ray. Kemudian ada X-ray diffraction, dilanjutkan dengan X-ray diffraction system, seperti apa sistem XRD dibangun. Kemudian tipe-tipe XRD dilanjutkan dengan informasi apa saja yang Ibu Bapak bisa peroleh ketika melakukan pengujian dengan menggunakan teknik X-ray diffraction. Ada juga sample preparation, karena beberapa sampel mungkin harus dipreparasi terlebih dahulu dan diakhiri dengan aplikasi. Tentunya diakhiri dengan tanya jawab. Kita lanjut untuk menghemat waktu. Terima kasih Ibu dan Bapak menyempatkan waktu walaupun di weekend. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat atau informasi yang bermanfaat yang bisa diperoleh. Terkait interaksi-interaksi apa saja antara X-ray dan juga materi, mungkin kita sekilas kembali mengingatkan bahwa elektromagnetic spectrum memiliki spektrum lebar, dimulai dari gamma ray, X-ray, UV, visible, infrared, microwave, dan juga radio. Nah, hari ini kita akan membahas pemanfaatan X-ray, jadi elektromagnetic spektrum di spektrum X-ray. Sebagai contoh di sini, jika kita memiliki foton, X-ray foton, karena elektromagnetik bisa kita pandang juga sebagai paket-paket energi yang terkuantisasi tentunya, bukan hanya gelombang. Jadi misalkan kita memiliki foton X-ray, di mana panjang gelombangnya 0,1 nanometer. Jadi pertanyaannya, berapakah energi dalam satuan kilo elektron volt? Kilo elektron volt. Jadi dengan menggunakan persamaan Planck, E sama dengan H dikali nu atau konstanta Planck dikali frekuensinya, kemudian kita bisa konversi bahwa frekuensi sama dengan kecepatan merambat elektromagnetik pada ruang hampa dibagi panjang gelombang. Jadi untuk mempermudahnya, kita anggap saja ini pertanyaan ini dilakukan, eksperimennya dilakukan pada ruang hampa atau pada medium udara, sehingga tidak banyak terjadi perbedaan antara kecepatan merambat X-ray pada eksperimen ini. Jadi dengan menggunakan asumsi tersebut dan berbagai parameter yang diketahui, kita bisa mengetahui bahwa energi satu foton untuk X-ray dengan panjang gelombang 0,1 nanometer itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat minus 15 joule. Dimana kalau kita ingin konversi dari satuan SI joule energi menjadi satuan elektron volt, kita bisa konversi bahwa 1 elektron volt sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Atau sama dengan 12,4 kilo elektron volt.
Kalau kita ingin langsung menghitungnya ke satuan energi dalam bentuk elektron volt, kita juga bisa gunakan. Jadi E sama dengan 1244 dibagi panjang gelombang dalam satuan nanometer. Itu akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 12,4 kilo elektron volt. Kita lanjut. Ketika kita memiliki X-ray, kemudian kita punya materi, kemudian kita interaksikan, interaksi apa saja yang bisa terjadi. Jadi yang pertama tentunya ini akan menginduce yang namanya photoelectric effect atau fotolistrik, efek fotolistrik. Atau dengan kata lain, ini merupakan proses secara umumnya kita sebut photoionization. Di mana photoionization merupakan peristiwa ketika elektron memang sudah tertendang dari ikatan terhadap inti atomnya. Ini sebagai contoh, misalkan kita punya model Bohr, di mana inti atom kemudian dikelilingi oleh elektron yang mengorbit, kemudian shell-nya biasa kita sebut sebagai KLM dan seterusnya, kemudian kita bengkokkan saja, kita luruskan menjadi garis-garis energinya. Jadi K, L bisa dibagi jadi L1, L2, L3, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini tentunya energi di sini kalau ada elektron yang terikat pada inti atomnya, energi bindingnya, energi untuk melepaskan elektron yang paling lebih susah, berarti energi yang mendekati inti atomnya. Jadi semakin ke bawah, energi bindingnya, energi ikat elektron dengan intinya akan semakin besar. Sebagai contoh di fenomena ini, ketika kita memiliki contohnya elektron di bagian inti paling dalam, tentunya kita tahu kalau konfigurasinya penuh berarti diisi oleh 2 elektron pada kulit bagian dalamnya. Kemudian kita sinari dengan foton di mana energinya sangat tinggi, yaitu dalam energi fotonnya yaitu X-ray, di mana energinya H dikali nu. Kemudian nanti akan menginduce peristiwa namanya photoelectric effect, di mana elektron di kulit terdalam dia akan terijek atau tertendang keluar. Karena prosesnya tertendang keluar, tentunya ini proses setelah terjadinya elektron tertendang keluar, maka si unsur ini ya memiliki kondisi yang tidak stabil. Di mana binding energinya, artinya energi yang dibutuhkan untuk si elektron bisa lepas dari ikatan intinya, dari pengaruh medan listrik intinya, maka ini sama dengan energi foton yang datang dikurangi karena si elektron masih memiliki kecepatan, berarti memiliki energi kinetik, dan dikurangi tentunya dengan work function-nya atau energi kerjanya. Tentunya dari sini kita bisa membangun sebuah sistem untuk mendeteksi binding energi, yaitu sistemnya yang kita kenal dengan X-ray photoelectric spectroscopy atau photoelectric spectroscopy XPS. Nah, setelah photoelectric effect ini terjadi, seperti yang tadi saya sudah utarakan, karena konfigurasi elektronnya menjadi tidak stabil pada atom yang elektronnya sudah tertendang keluar, maka akan diikuti proses yang lainnya. Jadi proses apa selanjutnya? Jadi yang pertama akan mengindus kembali untuk menstabilkan konfigurasi elektronnya. Ini akan terjadi proses yang namanya fluorescence. Jadi pendaran, di mana pendarannya masih energi tinggi dalam bentuk foton X-ray atau X-ray emission. Setelah elektron ini tertendang, kemudian ada elektron di kulit lebih atas, dia akan mengisi kekosongan elektron, tempat elektron di orbit lebih dalam tadi. Ketika proses itu terjadi, maka akan merilis foton yang energinya energi tinggi, yaitu X-ray dalam bentuk X-ray. Nah, ini biasa kita kenal dengan X-ray fluorescence. Fenomena ini tentunya bisa kita manfaatkan, contohnya ketika kita bisa membangun sistem untuk mendeteksi fluorescent emission ini, maka kita bisa bangun instrumen yang namanya X-ray fluorescence spectroscopy atau XRF.
Di mana tentunya karena material masing-masing atau unsur masing-masing memiliki konfigurasi elektron yang berbeda, artinya energi antara kulit K dan juga L juga berbeda, maka untuk fluorescent emission ini berarti dia membawa spesifik energi yang terkait dengan spesifik elemen dari material kita. Maka dari itu XRF bisa kita gunakan untuk mendeteksi unsur yang ada di sampel. Dimulai dari contohnya natrium sampai uranium, amerisium, dan seterusnya. Walaupun demikian, proses pengisian kekosongan elektron ketika elektron setelah terjadinya proses photoelectric effect, itu ada XRF, tapi jangan lupa ada proses yang saling berkompetisi antara XRF dan proses yang satu ini. Proses apakah itu? Prosesnya dikenal sebagai Auger electron emission. Jadi pelepasan elektron Auger. Bedanya seperti apa? Jadi setelah elektron pada kasus pertama tertendang dan terjadi ketidakstabilan konfigurasi elektron, alih-alih diisi langsung oleh elektron di shell lebih luar menuju ke shell lebih dalam tempat si elektron itu kosong, alih-alih tersebut, jadi ini ada proses yang namanya Auger electron emission, di mana si elektron di kulit lebih luar itu akan mentransfer energi ke elektron tetangganya yang terdekatnya untuk melakukan emisi elektron. Jadi elektron lepas, kemudian ada elektron tadi dia mengisi lagi ke bawah, gitu ya. Nah, ketika mengisi ke bawah karena energinya sudah diberikan kepada elektron tetangganya, maka dia tidak memancarkan emisi. Jadi non-radiatif. Jadi hanya elektron yang tertendang ke luar. Nah, ini dikenal sebagai Auger electron emission, di mana kita bisa menggunakan fenomena Auger electron emission pada Auger electron emission spektroskopi yang tadi di jadwal kita sudah jadwalkan juga ya, bagaimana membahasnya, bagaimana memanfaatkannya fenomena ini. Terkait dua fenomena tersebut, ketika X-ray berinteraksi dengan materi, baik itu XRF atau fluorescent dan juga Auger emission, Auger electron emission, seperti yang tadi saya sudah utarakan, ini merupakan fenomena yang saling berkompetisi. Jadi karena fenomenanya saling berkompetisi, maka ada yang kita kenal sebagai yield atau X-ray fluorescent yield. Artinya probabilitas terjadinya proses X-ray fluorescent dibandingkan proses de-excitation probability-nya. Jadi ketika kita lambangkan omega sebagai X-ray fluorescent yield, di mana merupakan probabilitas dari terjadinya fluorescent X-ray dibagi dengan total de-excitation probability, maka untuk proses yang lain yang kompetisi berarti Auger emission probability-nya itu sama dengan 1 dikurang omeganya. Sebagai contoh di sini kita memiliki atomic number, bilangan atom kita lambangkan dengan Z atau Z, di mana contohnya karbon memiliki jumlah atom 6, silikon 14, iron besi 26, silver 47 dan juga gold 79, kita bisa melihat bahwa dominan prosesnya untuk nomor atom rendah, bilangan atom rendah ini didominasi oleh Auger electron emission. 14, kemudian 26 dia campuran, kemudian semakin meningkatnya atomic number, maka prosesnya di excitation probability-nya akan didominasi oleh fenomena X-ray fluorescent. Jadi pertanyaannya, kenapa ketika Ibu dan Bapak memiliki instrumen XRF, kenapa tidak bisa mendeteksi hidrogen, unsur-unsur lebih ringan, hidrogen, contohnya litium, susah gitu ya, karbon bisa kadang tapi susah, harus dengan berbagai teknik di vakum dan lainnya, yaitu karena dominan proses yang terjadi ketika atomic number rendah itu bukan X-ray fluorescent, tetapi Auger emission, Auger electron emission. Oke. Kita lanjut. Proses apa lagi? Ada proses yang keempat. Ketika kita interaksikan materi dengan X-ray,
Jadi yang keempat adalah hamburan Compton, di mana hamburan Compton ini merupakan hamburan inelastik. Artinya X-ray setelah terjadi hamburan ini, dia akan memiliki panjang gelombang lebih panjang dibandingkan panjang gelombang X-ray yang datang. Fenomena ini atau Compton scattering atau Compton effect ini pertama kali ditemukan oleh Pak Compton gitu ya, di mana beliau pada tahun 1927 Arthur Compton ini memperoleh hadiah Nobel untuk penemuan ini. Karena penemuan ini begitu penting untuk menguatkan bahwa elektromagnetik bisa kita pandang sebagai partikel. Jadi dualisme gelombang partikel elektromagnetik. Jadi X-ray pun bisa melakukannya. Jadi X-ray walaupun bukan partikel, makanya ada dualisme gelombang partikel, itu dipandang sebagai partikel karena bisa berinteraksi dengan partikel, yaitu elektron di kasus ini. Jadi sebagai contoh di sini kita memiliki elektron, elektron bisa terikat di atomnya, di konfigurasi atomnya, atau di elektron bebas. Jadi ketika ada elektron kemudian kita sinari terkena X-ray dalam bentuk foton, maka si X-ray ini akan terhambur membentuk sudut tertentu terhadap arah datangnya, kemudian si elektron juga akan terhambur. Tentunya si elektron sebagian akan menerima energi dari X-ray-nya. Nah, di mana di mana perbedaan energi atau perbedaan panjang gelombang yang terjadi sama dengan panjang gelombang foton yang terhambur dikurangi panjang gelombang foton sebelum terjadinya hamburan ini berinteraksi dengan elektron sama dengan konstanta Planck dibagi massa dari elektron dikali kecepatan cahaya dikali 1 dikurang sudut cos tetanya gitu ya. Oke. Oke. Kemudian yang kelima, jadi ada fenomena yang lain ketika kita memiliki X-ray, kemudian kita interaksikan dengan materi. Kalau yang tadi Compton effect itu merupakan inelastic scattering. Jadi ada juga Rayleigh scattering atau elastic scattering. Di mana elastic scattering ini setelah kita interaksikan energi fotonnya itu tidak berubah, jadi hanya arahnya saja. Nah, tentunya ini bisa kita manfaatkan sebagai contoh di hari ini yang kita bahas yaitu X-ray diffraction. Di mana fenomena Rayleigh scattering ini, elastic scattering ini bisa nantinya akan mengenerate pola konstruktif dan juga destruktif ketika berinterferensi atau kita kenal sebagai interference. Selain itu juga X-ray ketika diinteraksikan dengan materi ini bisa seperti IM yang lain jadi bisa diserap, jadi beratenuasi dari level intensitasnya tentunya. Nah, karena ini merupakan proses serapan, attenuation berarti sama, jadi tunduk ke hukum Bird-Bogert-Lambert law. Sama seperti UV phase, sama seperti IR atau FTIR itu berdasarkan serapan dan tunduk kepada Bird-Bogert-Lambert law. Jadi di mana intensitas X-ray setelah melewati bahan pada ketebalan tertentu dengan linear attenuation coefficient yang tergantung dari material densitas contohnya atau foton energi dan juga jumlah atomnya Z ini merupakan persamaan eksponensial decay di mana sama dengan intensitas foton X-ray yang datang dikali E pangkat minus mu dikali X. Dari sini tentunya ada istilah juga half value layer HVL di mana HVL ini merupakan ketebalan material yang dibutuhkan sampai intensitasnya bisa turun setengahnya untuk X-ray. Dari sini kita bisa gunakan contohnya fenomena absorption ini untuk mencari materials untuk bahan shielding, artinya untuk memproteksi supaya X-ray yang higher energetic photon ini tidak membahayakan manusia gitu ya. Oke. Terakhir tentunya fenomenanya diffraction. Jadi diffraction yang akan kita bahas ini tunduk
kepada hukum yang kita kenal sebagai Bragg Law. Di mana dari sana, dari Bragg Law ini, dari pola terang dan gelap, kita bisa mendapatkan berbagai informasi terkait dengan struktur dari materialsnya. Sebagai summary, interaksi antara X-ray dan materi, ini ada 7 kurang lebih, photoelectric effect, Compton scattering, Rayleigh scattering, fluorescent, Auger electron emission, absorption, dan juga diffraction. Tentunya aplikasinya, misalkan photoelectric effect, kita bisa gunakan sebagai aplikasi untuk membuat X-ray, photoelektron, spektroskopi, dan lainnya. Untuk absorption tentunya masih bisa diaplikasikan selain untuk shielding yang tadi saya sudah utarakan, ini untuk imaging. Jadi bagaimana di bandara contohnya dengan menggunakan X-ray berbasis absorption, tentunya absorption itu ada transmitannya, kita bisa konversi ke transmitan. Dari sana kita bisa melihat, jadi berbagai material karena memiliki kerapatan jumlah atom berbeda, maka kita bisa mengamati image-nya, gitu ya. Apakah contohnya misalkan baterai laptop, misalkan itu benar-benar baterai yang terdiri dari material baterai atau disisipi dengan narkoba misalkan. Karena narkoba memiliki kerapatan yang berbeda dibandingkan material yang asli pada baterai. Jadi si operator itu sudah dilatih sedemikian rupa supaya bisa mengenali berbagai bentuk, bukan hanya dari sisi bentuk, tetapi memindai terkait dengan pola intensitasnya. Kemudian kalau mereka tidak bisa melihat, menembus lebih dalam, artinya makanya sering dicek kembali, suruh dicek, dilihat, berarti dia tidak melihat sampai dalam. Artinya itu dicurigai, dia dibungkus dengan material yang memiliki HVL-nya gitu ya, supaya ngedrop lebih tajam. Oke. Kita lanjut terkait dengan X-ray. Jadi spektrum elektromagnetik ini, X-ray, pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Pada waktu itu beliau sedang mempelajari eksperimen dengan menggunakan aparatus atau instrumen yang dikenal pada waktu itu untuk mempelajari berbagai hal, termasuk photoelectric effect, yaitu cathode ray, sinar tabung katoda. Dan sebagai informasi, pada tahun 1901 beliau pertama kali memenangkan hadiah Nobel di bidang fisika. Jadi pemenang hadiah Nobel di bidang fisika pertama itu Pak Wilhelm Conrad Rontgen. Yang uniknya eksperimen beliau itu langsung diaplikasikan, ini merupakan eksperimen X-ray pertama yang langsung diaplikasikan di manusia. Jadi dengan menggunakan tangan istrinya, Anna Bertha Ludwig. Dia mencoba mengamati tangan istrinya yang menggunakan cincin, disinari dengan menggunakan sinar X, karena beliau tidak tahu itu sinar apa, kita lambangkan sebagai X saja, unknown. Kemudian disinari, maka mencengangkan. Jadi di bawahnya ada flat film, kemudian mencengangkan hasilnya. Jadi kita bisa menembus jaringan lunak dan kita bisa melihat adanya pola-pola yang memperlihatkan itu bone atau tulang dan juga cincinnya yang terbuat dari metal. Nah, dari sini penemuan ini membuka jalan yang sekarang tentunya gitu ya. Kalau ibu dan bapak berobat ke rumah sakit, jadi mau di apa? Mau di ronsen, mau di X-ray. Mungkin di Jerman terkenalnya dengan ronsen gitu ya. Jadi X-ray. Jadi dipapari dengan menggunakan X-ray. Jadi teknik ini merupakan teknik non-invasif, sangat luar biasa gitu ya. Tanpa membedah, tanpa membuka, kita bisa melihat secara invasif materials atau pola-pola yang ada di dalamnya. Berarti kita bisa memindai apakah kita memiliki patah tulangnya di sebelah mana, bagaimana cara menanganinya, apakah bisa sembuh sendiri ataupun perlu ditambah logam, ataupun misalkan ketika ada paru-paru rusak dan sebagainya, kita bisa mengamati dengan menggunakan X-ray. Dengan tentunya yang ini tekniknya teknik serapan, karena hanya menampilkan image-nya saja.
Jadi interaksi seberapa intensitasnya berubah akibat densitas dari materialnya. Kalau ingin mendapatkan unsurnya, tentunya yang ditangkap bukan fenomena absorbannya, tetapi yang tadi fenomena setelah tertendang kemudian balik lagi fenomena fluorescent X-ray-nya. Kemudian bagaimana manusia modern membuat X-ray? Tentunya beberapa material radio nuklir bisa memancarkan X-ray, gamma dan seterusnya. Tapi itu tidak secara teknologi kita susah untuk mengatur dan sebagainya. Kemudian tentunya nanti banyak sekali apabila materialnya peluruhan radioaktifnya sangat lama, mungkin itu juga bermasalah gitu ya. Jadi bagaimana cara membuat X-ray? Jadi kita membuatnya dengan X-ray generator. Jadi X-ray tube. Di mana X-ray tube ini merupakan jadi bagian intinya yang pertama ada katoda atau kutub negatif yang akan mensuplai kehadiran elektron nantinya. Kemudian ada kutub positif yang kita kenal sebagai anode, di mana anode ini biasanya ditambahkan material target spesifik. Kemudian dua kutub tersebut disambungkan dengan high electric voltage sebagai sumber tegangannya. Kemudian ada filamen khusus di katode, di mana filamen ini ketika dialiri arus tinggi, maka akan terjadi fenomena jadi pemanasan, sampai elektron pada permukaan filamen ini akan keluar. Karena elektronnya keluar, kemudian di sini ada beda potensial, diberikan beda potensial listrik yang tinggi antara katode dan juga anode, maka elektron tersebut dari keadaan yang energi termal, dia akan langsung meluncur tajam, berakselerasi menuju target anodenya. Tentunya ini biasanya dibungkus dengan material berbahan glass, dan nantinya ketika elektron ini dipercepat, kemudian menabrak target, kemudian terjadi berbagai proses nanti saya utarakan, kemudian nanti akan mengenerate, baik itu namanya primary X-ray atau Bremsstrahlung X-ray dan juga karakteristik X-ray dari material target ini. Biasanya yang dimanfaatkan untuk XRF itu X-ray yang keluar, yang continuousnya, yaitu Bremsstrahlungnya. Tapi untuk teknologi XPS dan juga XRD biasanya digunakan karakteristik X-ray dari materialnya. Karena kita tidak butuh continuous. Kita butuh single atau monochromatic X-ray photon. Oke, tentunya ketika elektron ini menabrak target, karena tergantung efisiensinya, jadi tidak semuanya akan dirubah, dikonversi menjadi energi foton kembali, maka akan menggenerate panas. Maka dibutuhkan pendingin, sistem pendingin yang biasanya ada water circulating system. Oke, elektron dari katode menuju anode ini di elektron beam, gitu ya kita sebutnya. Jadi elektronnya banyak, bukan satu-satu, maka seperti beam. Jadi kita kenal sebagai elektron beam. Bagaimana prosesnya? Tentunya di filamen, di katode, ketika si filamen ini, contohnya tungsten, filamennya dipanaskan dengan dialiri elektron, dialiri arus listrik, dia akan memanas karena si filamen ini memiliki resistan sampai pemanasannya di 2000 sampai 3000 Kelvin. Setelah itu kemudian karena energinya cukup untuk terlepas dari surface dari si filamen, maka dia akan berbentuk elektron beam, di mana kerapatan elektronnya atau emission current density dari elektron yang terlepas dari filamen tersebut, tentunya ini sebanding dengan temperatur kuadrat yang kita berikan, tentunya terkait dengan arus dan juga hambatannya dan lainnya. Kemudian E dikurang dari work function dari materialsnya atau energi yang dibutuhkan supaya si elektron lepas dari permukaannya dibagi KT-nya.
Kemudian setelah elektron di katode menjadi elektron beam, maka elektron-elektron tersebut akan di-accelerate, akan dipercepat menuju katode, di mana tentunya kecepatannya, perubahan kecepatannya atau acceleration-nya itu bergantung dari beda tegangan yang kita butuhkan. Semakin tinggi beda tegangan yang diberikan, maka kecepatannya akan semakin tinggi, bahkan sampai bisa mendekati kecepatan relativistik. Artinya kecepatannya mendekati ke level kecepatan cahaya. Kalau untuk non-relativistik, jadi kecepatan accelerate-nya kita bisa gunakan konservasi energi. Jadi energi kinetik plus energi potensial sama dengan energi kinetik akhir plus energi potensial akhir. Atau kalau kita konversi berarti energi kinetik setengah mv kuadrat di akhir sama dengan Q dikali beda potensial yang diberikan. Atau dengan kata lain kecepatannya sama dengan akar dari 2 dikali Q muatan elektron dikali beda potensial listrik yang kita berikan. Ini beda potensial ya, delta V terserah gitu ya. Jadi ini ada beda potensial dibagi massa elektronnya. Nah, bagaimana kalau kecepatannya atau beda potensialnya kita berikan sangat tinggi, misalkan 20 sampai 30 kilovolt. Tentunya pendekatan yang lebih tepat untuk mengetahui kecepatan gerak elektron itu menggunakan relativistik. Jadi energi total relativistik itu sama dengan E sama dengan Lorentz faktor dikali mc kuadrat. Kemudian kinetik energi relativistiknya itu K sama dengan E relativistik total energi dikurangi mc kuadrat. Atau dengan kata lain kecepatannya sama dengan C akar dari 1 dikurang 1 per 1 plus QV dibagi mc kuadrat dikuadratkan. Ketika elektron ini dipercepat, kemudian menabrak target, tentunya di dalam kita lihat ya, targetnya itu terdiri dari materials. Materials di sana tentunya ada atom dan juga elektron yang mengitarinya. Di mana anggap di sini ada elektron yang berasal dari katode datang dengan kecepatan tertentu, kemudian membombardir, tentunya bisa membombardir gitu ya. Kemudian ketika lewat mendekati misalkan ini inti atom target, maka inti atom karena bermuatan positif dia akan menjerat medan listrik yang fungsi seper R kuadratnya gitu ya. Jadi semakin jauh berarti medan listriknya semakin lemah. Nah, elektron ini ketika terperangkap masuk mengenai medan listrik, maka akan ada gaya yang menarik ke arah intinya. Dia ada gaya apa namanya tuh sentripetal gitu ya, yang akan menarik yang harusnya dia lurus elektronnya, tapi karena ada medan listrik dari nukleus dia akan terbengkokkan di mana energinya tentunya di dua titik ini selisihnya, misalkan dua titik yang rapat gitu ya, S1, E2 ini sama dengan H dikali V. Nah ini H dikali nu ini merupakan foton yang dipancarkan. Tentunya dari titik sini menuju sini, ini banyak sekali foton yang dipancarkan dengan energi yang berbeda. Mana fotonnya, energi dipancarkannya, ini emisinya, ini merupakan emisi continuous. Maka kita kenal sebagai, jadi si elektron ketika dipercepat tinggi karena dia ketarik gitu ya, jadi si kecepatannya itu akan melambat. Jadi seperti direm. Nah, bahasa Jermannya fenomena ini disebut sebagai Bremsstrahlung. Jadi radiasi diakibatkan si elektron yang sangat cepat ini gitu ya diperlambat. Jadi kecepatan lebih lambat. Jadi dari teori elektrodinamik, kalau kita ingin mengenerate elektromagnetik, jadi tekniknya ada dua. Contohnya misalkan, jadi elektron contohnya partikel bermuatan diakselerasi atau didesakselerasi. Jadi bisa dipercepat atau diperlambat, dia akan menimbulkan mengenerate elektromagnetic radiation. Ya. Nah, tentunya selain seperti ini, elektron juga, si elektron yang memiliki kecepatan tinggi dari katode,
dia juga akan menabrak elektron di kulit terdalam dari nukleusnya. Jadi sama seperti peristiwa photoelectric effect. Tapi bedanya ini dengan elektron. Jadi nanti prosesnya setelah itu dia akan diisi lagi membentuk secondary X-ray. Terkait dengan Bremsstrahlung radiation, tentunya karakteristiknya tadi saya sudah utarakan. Yang pertama continuous spectrum, karena di setiap titik dia di remnya gitu ya, tidak diskrit tapi continuous terus, makanya menghasilkan continuous spectrum. Kemudian yang uniknya ini spektrumnya ini not elemen spesifik, jadi tidak bergantung terhadap elemen target yang ada. Kemudian bergantung tapi pada jumlah atomnya. Jadi jumlah atomnya, semakin jumlah atom materialnya tinggi, maka energi Bremsstrahlung X-ray-nya itu akan tinggi. Kemudian kalau untuk memfilter energi rendahnya, biasanya untuk XRF kita filter gitu ya dengan menggunakan contohnya beryllium dan lainnya. Jadi dari sini terlihat persamaannya intensitas foton dari Bremsstrahlung ini sebanding dengan jumlah atom targetnya, gitu ya, nomor atom dari targetnya. Dan tentunya untuk energi rentang energinya ini merupakan energi maksimal dikurangi energi foton yang datang. Jadi energi foton yang datang. Tadi saya sudah utarakan, jadi elektron yang datang dari kathode juga bisa mengkick elektron di bagian terdalam dari material elektron, material target. Nah, karena dia bisa mengkick, maka akan terjadi juga proses yang namanya XRF, X-ray fluorescence. Di mana ini merupakan fluorescent sinyal yang karakteristik yang khas dari material targetnya. Yang pada kasus XRD kita manfaatkan sebetulnya ininya gitu ya, bukan Bremsstrahlungnya. Jadi terkait dengan X-ray characterization sebagai contoh di sini material target elektronnya bagian dalamnya tertendang oleh elektron yang diakselerasi dari kathode, maka ada kekosongan kemudian akan diisi. Contohnya di sini ada K alfa, K Lm kulit, K alfa, K beta dan seterusnya. K alfa ini menunjukkan bahwa elektron dari X-ray fluorescennya itu berasal dari elektron di kulit L dan mengisi ke kulit K. Kemudian ada L beta, artinya elektron X-ray fluorescent yang di-generate itu dari elektron yang berasal dari kulit M menuju kulit L-nya dan seterusnya. Kemudian terkait dengan material target atau anoda di XRD biasa digunakan copper atau tembaga di mana K alfanya, saya nggak tahu ini K alfa 1, 2 dan seterusnya, ini 8,05 kilo elektron volt. Kemudian ada molybdenium, ini energinya lumayan tinggi 17,48 kilo elektron volt, sedangkan kobalt 6,93 kilo elektron volt. Nah, ini secara umum hasil dari ketika si elektron dipercepat dari katode menuju anode, kemudian berinteraksi menghasilkan Bremsstrahlung dan juga karakteristik dari materialsnya. Untuk Bremsstrahlung yang ini gitu ya, yang tanpa putus ke bawah ini gitu ya. Jadi ini merupakan sinyal Bremsstrahlung continuous radiation. Kemudian ada dua peak ini menunjukkan karakteristik dari materialsnya. Contohnya ini rhodium, di mana dibombardir dengan beda potensialnya 60 kilovolt. Nah, ini ada dua gitu ya. Yang akan kita manfaatkan untuk XRD ini yang ininya gitu ya, tapi tentunya yang tadi gitu ya menggunakan cover, tembaga dan lainnya. Tapi yang peak yang tajam ini. Oke, kita lanjut masuk ke XRD, X-ray diffraction. Apa itu X-ray diffraction? Tentunya ini merupakan fenomena diffraction seperti yang kita ketahui. IM atau cahaya contohnya itu bisa didifraksikan, dibengkokkan ketika melewati celah sempit, dan demikian pula dua slit, satu slit dan seterusnya gitu ya. Demikian pula di pembahasan kita kali ini. Tapi bedanya didifraksikannya oleh kristal gitu ya, oleh material.
Di mana pada tahun 1912 eksperimen terkait dengan fenomena diffraction oleh kristal pertama kali dilakukan oleh von Low, di mana beliau pada tahun 1914 memenangkan hadiah Nobel untuk hal ini. Jadi penemuan terkait dengan diffraction sinar X oleh kristal. Sebagai contoh di sini, kita memiliki kristal atau material dengan struktur teratur, punya pola tertentu, di sini dengan X-ray, maka akan diperoleh pola difraksinya. Nah, dari sini gitu ya, kita tentunya para ilmuwan bisa menggali sampai ke level strukturnya. Nah, ini sebagai contoh percobaan yang dilakukan tahun 1912 oleh von Low, Friedrich dan juga Knippinghead dengan menggunakan NaCl kristal diamati dengan pola diffraction-nya. Tentunya hasilnya tidak sebagus dengan instrumen yang ada sekarang gitu ya, karena waktu itu masih menggunakan flat film dan sebagainya. Selain itu juga ada yang namanya hukum Bragg, di mana hukum ini ditemukan oleh ayah dan anak, yaitu W.H. Bragg atau William Henry Bragg, dan juga anaknya W.L. Bragg, yaitu William Lawrence Bragg. Di mana anaknya W.L. Bragg ini memenangkan hadiah Nobel dan juga bapaknya tahun 1915 untuk mohon maaf kepada Ibu, mohon di mute mikrofonnya, terima kasih. Jadi pada tahun 1915, dua ilmuwan ini memenangkan hadiah Nobel untuk analisa struktur kristal dengan menggunakan X-ray. Di mana hukum Bragg dari data eksperimennya, jadi yang mendapatkan persamaan ini adalah anaknya W.L. Bragg, karena beliau bukan hanya pandai matematik dan juga fisika, jadi dia bisa mengkoneksikan antara eksperimen dengan bahasa matematik. Jadi dikenal sebagai hukum Bragg. Ini bukan pendekatan eksperimen lagi, ini sudah menjadi hukum di mana kalau kita interaksikan X-ray dengan kristal atau material yang memiliki pola yang teratur, maka pola interferensi konstruktifnya akan selalu terjadi ketika N dikali panjang gelombang, jadi N bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, sama dengan 2 dikali D. D ini merupakan spacing, jarak di antara plane atom atau lattice plane, atau biasa orang kenal juga interplanar spacing. Kemudian theta adalah sudut insiden atau reflectionnya. Dari sini kita bisa mengetahui, jadi kalau kita punya aparatus yang bisa memancarkan panjang gelombang X-ray, kemudian ada material membentuk pola interferensi, tentunya pola interferensinya bisa orde 1, 2, dan seterusnya. Kita anggap gunakan orde 1 yang sama dengan 1, dengan sudut aparatus tersebut bisa menangkap pola hamburan pada sudut tertentu, pola diffraction pada sudut tertentu, maka walah gitu ya, kita bisa yang pertama mendapatkan nilai D-nya, di mana D ini merupakan spesifik informasi dari materialsnya, yang nanti kalau dikembangkan lagi dengan Muller Index bla 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 gitu ya, itu akan banyak sekali dimanfaatkan informasinya untuk mengetahui struktur kristal, seberapa jarak, unit volume dan lainnya, alfa, beta, gamma, sudutnya A, B, C, panjang-panjang unit selnya, gitu ya. Oke. Bagaimana Bragg anaknya ini memformulasikan hukumnya dari data eksperimen? Jadi sebagai contoh di sini ada struktur atom yang tersusun dari atom-atom. Contohnya ini 2 dimensi, 1 seperti ini, 2 dan seterusnya. Kemudian ada sinar X-ray menyinarinya mengenai atom yang sini misalkan. Kemudian terrefleksi
Kemudian di yang lain ada juga terefleksi. Nah, tentunya ketika kita punya detektor di sini, pola yang ini bisa saja konstruktif dan juga destruktif. Jadi polanya bisa berinterferensi positif, bisa berinterferensi negatif. Artinya saling menghilangkan atau saling menguatkan. Di mana di sini kalau kita tulis sebagai di sini adalah A, B, C. Jadi di sini, jadi kalau sudah memenuhi satu panjang gelombang, jadi satu garis misalkan di sini A, B, C, kemudian jarak di sini, jarak D spacing-nya ini D, membentuk sudut theta, maka untuk pola konstruktif akan selalu terjadi ketika N dikali lambda sama dengan jarak dari AB ditambah dengan BC. Karena kenapa? Supaya terjadi pola interferensi, maka ketika setelah mengenai sini dia harus sama gitu ya, di posisi panjang gelombang yang sama. Di mana tentunya untuk kasus yang ini AB ini merupakan jaraknya itu lambda panjang gelombang dibagi 2. Ini BC panjang gelombang bagi 2. Tentunya kalau AB sama dengan BC berarti N lambda sama dengan 2AB atau 2BC. Di mana 2AB ini merupakan jadi sin theta sama dengan AB dibagi dengan D-nya. Atau dari sini kita bisa peroleh bahwa AB sama dengan D sin theta. Maka diperoleh ternyata lambda sama dengan D sin theta untuk N-nya 1. Kemudian tentunya foton kalau kristalnya banyak terus ke bawah gitu ya, berarti pola-pola interferensi dari yang lain itu merupakan perkalian bilangan integernya gitu ya. Jadi N 1, 2 dan seterusnya. Berarti kalau kita bikin antara AB di posisi atom sini dengan ini berarti N-nya 2. Gitu ya. Berarti jarak sini ini 1 lambda, ini 1 lambda dan seterusnya. Oke. Nah, maka diperoleh hukum N lambda sama dengan 2D sin theta. Sebagai contoh di sini, hitunglah D spacing dari peak yang diamati dari 2 tetanya 30 derajat. Jadi di XRD biasanya detektor menangkapnya di sudut 2 tetanya. Di mana menggunakan sumber radiasi X-ray monokromatiknya ini menggunakan CU, di mana hasil dari de-excitation dari K alfanya. Radiation panjang gelombangnya 1,5406 angstrom. Angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Diasumsikan bahwa first order diffraction sama dengan N sama dengan 1, maka carilah nilai D-nya. Jadi dengan menggunakan Bragg equation atau law N lambda sama dengan 2D sin theta, maka D kita peroleh N lambda dibagi 2 sin theta. Karena N-nya pola diffraction-nya first order-nya, kita ambil 1 saja. Karena ke bawah juga sama nanti hasilnya gitu ya. Anggap kristalnya kan sama gitu. Jadi 1 dikali 1,5406 dibagi 2 sin sudut dari 30 bagi 2-nya. Karena sin theta bukan sin 2 theta yang di sini. Atau sama dengan untuk kasus ini 2,975 angstrom. Jadi jarak D spacing-nya ini 2,975 angstrom. Oh ya, selain itu pertanyaannya mungkin, Pak, kenapa XRD menggunakan X-ray bukan yang lainnya? Contohnya misalkan panjang gelombang elektromagnetik yang lain. Jadi alasannya karena struktur kristal atom jaraknya itu ada di orde bertepatan dengan orde atau jarak panjang gelombang X-ray. Itu alasannya. Jadi kita mengukur sesuatu dengan jarak yang sama, gitu ya, dengan jarak yang kurang lebih mendekati atau sama dengan panjang gelombang X-ray di kawasan sana. Oke, kemudian kita lanjut terkait dengan sistem dari XRD. Sistemnya seperti apa? Tentunya yang kita butuhkan yang pertama adalah sumber X-ray yang dimana di-generate oleh X-ray tube, kemudian X-ray hasil dari karakteristik X-ray itu akan dipandu menyinari sampel, tentunya menggunakan optik untuk memandunya.
kemudian sampel diletakkan, kemudian ada goniometer. Jadi nanti pas pengukuran si sudut antara detektor dan juga X-ray source-nya bisa bergerak bersamaan. Karena nanti yang akan kita ukurnya 2 petanya. Kemudian ada optik untuk mengukur diffraction beam-nya. Kemudian ditangkap oleh detektor, tentunya ada komputer dan juga software untuk mengkontrol pergerakan hardware dan juga menganalisa hasil. Kemudian ada juga optional aksesoris seperti pemanas, pendingin, dan seterusnya. Terkait dengan X-ray source, saya sudah tidak bahas lagi. Jadi bagaimana menjerat X-ray tadi saya sudah utarakan. Kemudian optical beam untuk memandunya biasanya menggunakan slit, solar slit. Kemudian ada monochromator, kolimator atau mirror untuk memandu supaya fokus dan juga terjadinya parallel beam menyinari sampel. Kemudian ada goniometer, di mana baik X-ray source dan juga detektor dia bergerak secara simetrik bersamaan. Tentunya ada holder spesial juga untuk mengenai sampel, baik itu powder, thin film, dan juga liquid. Kemudian untuk optik diffraction-nya, untuk mengkoleksi beam-nya, biasanya ada anti-scatter slit, ada monochromator, ada receiving slit-nya. Detektor bisa macam-macam menggunakan scintillator counter, gas field proportional counter, ada solid state detector, ada 2D and 1D detector. Kemudian tentunya ada sistem kontrol, software, komputer, dan aksesoris, misalkan untuk sampel changer, temperatur, atau chamber lingkungan, kontrol lingkungan, dan seterusnya. Kita lanjut di bidang kristalografi, karena sebetulnya XRD sangat powerful untuk material yang kristal. Jadi kalau materialnya amorph, maka peak-nya akan broad. Kalau semakin tidak beraturan, maka tidak akan dapat sinyal. Karena berdasarkan pola keteraturannya. Jadi terkait dengan kristalografi ada istilah yang namanya, mungkin saya tidak bahas hari ini keseluruhannya karena terlalu panjang. Jadi ada crystal lattice dan juga ada unit cell. Jadi apa itu kristal? Tentunya materials di mana terdiri dari atom, ion atau molekul yang tersusun dengan penyusunan yang repetition, kemudian pola yang teratur. Di mana yang kita kenal, pola keteraturannya kita kenal sebagai kristal lattice. Tentunya ada juga unit cell, di mana unit cell ini merupakan unit paling kecil dari kristal lattice-nya. Mana dari unit cell ini kita bisa mengetahui seperti panjangnya, misalkan A, B, C, kemudian sudutnya, alfa, beta, dan juga gamma-nya. Terkait dengan kristal sistem, ini ada 7 pengelompokan kristal sistem berdasarkan dari unit cell axis dan juga sudutnya. Jadi ada yang namanya cubic, di mana axisnya, panjangnya ini A sama dengan B sama dengan C, jadi sama-sama. Gitu ya, misalnya kalau cubic, jadi panjang sisi, lebar sama tingginya sama. Sudutnya membentuk 90 derajat masing-masingnya. Ini sebagai contoh materialnya NaCl, diamond, ini termasuk kristal sistem cubic. Kemudian ada tetragonal. Jadi A sama dengan B atau A sama dengan A, berarti nantinya ini tidak sama dengan panjang C-nya. Jadi ada panjang lebar sama, tinggi misalkan tidak sama. Atau dibalik ya, secara fisik kan bukan panjang lebar tinggi. Jadi kalau dibalik yang mana panjang lebar tinggi gitu. Yang jelas panjangnya A sama dengan B dan tidak sama dengan C. Dengan sudutnya sama 90 derajat. Contohnya titanium dioxide dalam polymorph anatase. Kemudian ada orthorhombic, A dan B dan C tidak sama, tapi sudutnya 90 derajat. Contohnya struktur dari sulfur. Ada hexagonal,
A sama dengan B tidak sama dengan C, di mana A sama dengan B sudutnya 90 derajat, gamanya 120 derajat, contohnya grafite. Trigonal, A, B, C-nya sama, A, B gamanya tidak sama 90 derajat. Gamanya tidak sama 90 derajat, contohnya quartz. Ada monoklinik, semuanya tidak sama, A, B, C, tetapi A sama dengan gamma 90 derajat, betanya alfa sama dengan gamma 90 derajat, betanya tidak sama dengan 90 derajat. Contohnya gipsum. Ada triklinik, A, B, C tidak sama, alfa, beta, gamma tidak sama, tidak 90 derajat. Ini contohnya CuSO2 5H2O. Sebagai contoh di sini, kubik untuk kristal sistem seperti ini. Ada tetragonal, ortorombik, heksagonal, trigonal, monoklinik, dan triklinik. Selain itu juga ada yang dikenal dengan Bravais lattice, di mana ada 14 unique 3D arrangement-nya. Jadi ada kubik, jadi kubik lattice-nya ada tipe, mulai dari simple, body center, face center, kemudian tetragonal, dan seterusnya. Jadi total ada 14. Seperti apa saja? Jadi kalau cubic system ada yang simple cubic, kemudian ada yang disisipi atom yang lain di tengahnya, kita kenal dengan BCC, body center cubic unit cell. Kemudian ada yang disisipi atom di antara permukaannya. 4 permukaan cubic tersebut kita kenal dengan FCC. Ada orthorhombic system, dia memiliki simple cubic dan tambahan lain base center cubic. Ada di antara 2 permukaannya, dan sisanya ada BCC dan juga FCC. Kemudian ada tetragonal system, ada 2 simple cubic dan juga BCC. Ada monoclinical system, ada simple dan juga center. Ada triclinic, rhombohedral, ada hexagonal system. Tentunya ketika kita berbicara kristal, contohnya cubic lattice di sini, kita sinari dengan X-ray, tentunya apalagi powder itu dicampur dan lain-lain. Walaupun tidak demikian gitu ya, arah yang membentuk interferensinya juga banyak. Karena itu tergantung jadi dari D spacing-nya. Berarti D spacing yang diperoleh bisa banyak. D1, D2, D3, D4 dan D5 dan seterusnya gitu ya. Oke. Mungkin tidak terhingga secara matematiknya, tetapi secara fisiknya karena ada beberapa yang sama gitu ya, dari sisi Miller index-nya itu akan tidak infinitif. Kemudian ada tipe XRD di mana yang biasa Ibu dan Bapak miliki di laboratorium ini merupakan powder XRD biasanya, PXRD. Di mana untuk geometrinya menggunakan namanya Bragg-Brentano dengan sudutnya itu theta sampai 2 theta. Jadi antara detektor dan juga sumber X-ray dia bergerak bersamaan sampai misalkan 2 theta-nya. Sampai sudut tertentu, bukan sampai 2 theta, sampai sudut tertentu tapi 2 theta-nya. Pengukurannya 2 theta-nya, mohon maaf. Mana aplikasinya Ibu dan Bapak bisa gunakan powder XRD ini, fase identification contohnya, kemudian crystal structure determination, quantitative fase analysis, crystallite size, dan seterusnya. Ada juga single crystal XRD, kemudian ada high resolution XRD, ada grazing incident XRD, in situ XRD, di mana bisa ditambahkan pemanas, pressure, humidity, gas. Kemudian ada tekstur atau fall figure XRD. Kemudian ada residual stress analysis XRD. Kemudian ada SAXS, small angle X-ray scattering. Tentunya di sini masing-masingnya memiliki fungsi utama, contohnya powder XRD untuk fase identification structure, sampelnya biasanya powder solid. Kalau single crystal XRD ini menggunakan sampel single crystal. Jadi ingin mempelajari 3D atomic structure-nya dan lainnya. Ini sebagai contoh bagaimana
Bagaimana XRD secara fisik terlihat dan juga bagaimana cara menganalisa atau menggunakan instrumennya. Hello, today we're going to introduce X-ray diffractometer produced by Long Scientific. The model name is Fringe. Firstly, let's take a brief look at Fringe's hardware. Fringe is equipped with a narrow suspension window, which is easy to operate, and the design of this window is simple and generous. It can highly improve the efficiency of operation in laboratories. On the back of Fringe, a water circulation cooling system is integrated to cool the equipment compared to traditional external water tanks. It saves more rooms and can highly improve the utilization of space. Another highlight of Fringe is that one single plug on the wall can support the running of the whole machine. Now let's check out the inside goniometer system of Fringe. Here are tube, sample room, and detector. The power of Fringe's X-ray tube is 600 watts. The detector is DCCP detector. The diffractive circle radius of Fringe is 150 millimeters. The testing angle range of Fringe is from -3 degrees to 150 degrees. The operation of Fringe is also very easy and convenient. You can press slightly on this green button to turn on and turn off Fringe. In some emergency situations, you can just press this red button to stop it urgently. After introducing hardware system, now let's have a brief look at software system, Crystal X. Firstly, click Crystal X application. Enter initial account and password. After logging in, there will be a several seconds initialization process. After initialization, let's have an overview of the software. Crystal X software can be divided into several main parts. Here is XRD files. Here are some records of history testing data. Users can rename, manage the list, and do some other operations. Below is status information of Fringe. Users can check basic information of equipment such as target material, tube voltage, tube flow, angle range, and other information. This part can also function as a real-time health condition monitoring system, board temperature, coolant level, and flow rate, and some other relating information. Users can check whether this equipment is in good condition. Here is XRD phase search and match part. Users can check the status of qualitative analysis, including peak seeking, phase identification. In the middle is quantitative module. Quantitative results are displayed in the format of pie chart. Below is diffraction spectrum acquired in analysis process. In the upper part is software menu bar. Users can start or pause analysis. And here are some other shortcut keys, such as hardware control, peak search, phase identification,
search and match, and other functions. Now, let's do a practical demonstration on how to use Fringe to test samples. Firstly, lift up the window. Place prepared sample into the sample fixture. After making sure the sample is fixed, close the window. After loading the sample, users can set up parameters, including power, scan mode, starting angle, end angle, step angle, and other settings according to their own needs. Then click Apply and OK to start analysis. When the X-ray is illuminated, it means Fringe has started operating. After about 10 minutes testing time, testing result will be displayed in software. In the quantitative analysis module, it shows sample is 99.99% pure aluminum oxide. In the right search and match part, it shows the sample information including peak list, phase identification, including card number, phase name, and chemical formula. In the lower part, spectrum of analysis is displayed vividly. It's all for today's introduction about Fringe. Thank you for watching. Oke, mudah-mudahan cukup jelas bagaimana menggunakannya gitu ya. Jadi dan juga seperti apa bentuk fisik dari XRD-nya. Ada sumber X-ray, kemudian ada goniometer, tempat sampel, kemudian ada detektor. Detektor dan juga sumber X-ray dia akan bergerak bersamaan. Kemudian nanti akan di-scanning menghasilkan data 2D-nya, di mana 2D itu penting untuk penentuan contohnya D-spacing atau masing-masing peak itu mengindikasikan gitu ya, ada apa namanya itu, yang pertama kita bisa bandingkan contohnya misalnya untuk aplikasi unknown sample dengan menggunakan database kita bisa matching kira-kira peak yang terbentuk itu materials apa. Kemudian kualitasnya dan berbagai halnya. Sebagai contoh di sini, jadi 2D spektrum yang diperoleh dari XRD, sumbu X-nya ini 2 theta. 2 theta gitu ya. Jadi kalau menggunakan cube break berarti dibagi 2 saja karena theta yang dibutuhkan. Kemudian sumbu Y-nya intensitas. Sebagai contoh di sini informasi dari XRD yang pertama untuk fase identification. Contohnya kita bisa menggunakan posisinya untuk mempelajari fase identification, fase kristalin fasenya. Kemudian ada material identification. Sebagai contoh, kita bisa bandingkan dengan database tentunya. Kemudian crystal structure. Contohnya untuk penentuan D-spacing-nya. Kemudian lattice parameters, unit cell dimension-nya, panjang kubik misalkan A, B, C. Kemudian dengan sudut alpha, beta, gamma. Kemudian stress, impurity, dopan, bisa digunakan sebagai contoh di sini kubik, nilai D atau interplanar spacing atau D spacing-nya menggunakan ini terkait juga dengan Miller Index HKL sama dengan kalau untuk kubik A per karena A, B, C-nya sama A per H kuadrat akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat, atau untuk penentuan A-nya kita harus memasukkan nilai D-nya dan juga informasi dari
apa namanya tuh dari Miller Index-nya. Sebagai contoh di sini, jadi kalau kita melakukan pengukuran materials di mana menggunakan X-ray, XRD dengan panjang gelombang X-ray-nya 1,5406 angstrom dari CU-K alpha untuk mengenerate karakteristik X-ray-nya, kemudian diperoleh peak 2 theta dengan 44 derajat, di mana 2 theta ini terkolerasi dengan plane di 111. Jadi contohnya ini kubik ada 100, di mana plane-nya seperti ini di sebelah sini, kemudian 110, kemudian ada 111. Dan tentunya masih banyak yang lain sebagai contoh. Jadi pertanyaannya, berapakah lattice parameter atau panjang unitnya? Jadi A, B, C kan sama A misalkan. Jadi dengan menggunakan hukum Bragg, kita peroleh sama dengan N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N untuk pola difraksinya kita anggap di first order, N sama dengan 1, berarti D sama dengan N lambda dibagi 2 sin theta, atau menggunakan informasi yang kita miliki sama dengan 1 dikali 1,5406 angstrom dibagi 2 sin yang terkolerasi dengan plane 111 itu sudut 44 derajat di 2 theta hasil pengukuran dibagi 2, ya hasilnya 2,057 angstrom. Jadi jarak panjang unit sel dari materials ini itu antar atomnya jaraknya ini 2,057 angstrom. Berarti kalau itu jarak kekosongan antar atom ini berarti karena atom berbentuk bola pejau, ya sudah menghabiskan setengah diameternya, setengah diameternya, di sini juga setengah diameternya, 2 diameter berarti selisihnya A dikurang D atomnya gitu ya, diameter atomnya. Kemudian kalau ingin mengetahui lattice parameter dari kristal, tentunya untuk kubik kristal formulasinya seperti ini, untuk sistem yang lain berbeda. DHKL-nya sama dengan A dibagi akar dari Miller Index H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat, yaitu H-nya 1, K-nya 1, ini HKL 111. Jadi kita peroleh nilai A-nya, yang tadi yang D-nya ya, mohon maaf. D ini bukan yang 2, ini bukan jarak ininya yang tadi gitu ya, saya terlalu lompat. Jadi yang D itu jarak spacingnya gitu ya. Kemudian kalau yang A-nya berarti D dikali akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat sama dengan 3,564 angstrom. Jadi jarak, jadi panjang unit selnya yang ini itu 3,564 angstrom. Selain itu juga kita bisa menggunakan XRD untuk crystallite size atau grain size dengan menggunakan Schur equation, di mana D sama dengan K lambda dibagi beta dikali cos theta. Selain itu juga kita bisa mempelajari defect, bisa residual stress, stressnya residual stress, di mana biasanya menggunakan teknik sin kuadrat C, teknik. Mungkin saya tidak jelaskan lebih detail karena panjang ya bagaimana cara menghitungnya, residual stress. Tetapi tekniknya selain goniometer dan juga sumber X-ray-nya dia bergerak bersamaan, jadi sampelnya juga dia bisa kita rubah sudutnya untuk beberapa sudut gitu ya. Kemudian bisa digunakan untuk texture, quantitative fase analysis, ada juga amorphous contents, dan juga contohnya thin film analysis, contohnya untuk reciprocal space mapping, RMS juga bisa digunakan.
Terkait dengan sampel preparation-nya, tentunya untuk menggunakan XRD, jika sampelnya memiliki keteraturan bagus, kristal, maka hasilnya peak-nya akan sangat tajam-tajam bagus. Ketika mulai dari ada defect, acak, dan lain-lain akan bentuk amorph, kemudian sampelnya kalau tidak memiliki keteraturan tentunya susah untuk diperoleh peak-nya. Jadi untuk sampel preparation, sampelnya contohnya powder itu harus di grinding sampai mencapai ukuran kurang lebih 10 mikrometer. Kemudian untuk meletakkan sampelnya tentunya tergantung materialsnya. Jadi ada sampel holder. Kemudian kalau pengukuran transmission, jadi antara si detektor dengan si X-ray dia membentuk sudut 0 derajat. Yang harus menggunakan capillary tube. Untuk thin film dan juga bulk solid tentunya mudah gitu ya. Selain itu juga untuk liquid, thin film dan juga biology soap materials. Contohnya biology soap materials biasanya digunakan didinginkan dahulu sebelum diukur dengan XRD. Faktor-faktor yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang baik, contohnya homogeneity, kita harus menghomogenkan, contohnya ukuran kalau serbuk, gitu ya, kalau sampelnya berbentuk serbuk yang tadi. Jadi maksudnya kalau bulk sampel juga bisa, tetapi kalau sampelnya sudah serbuk itu harus dibuat homogen kurang lebih di ukuran 10 mikrometer. Kemudian bisa kuantitatif, juga kristalintinya juga bisa gitu ya. Terkait dengan aplikasinya, tentunya aplikasinya banyak, bisa identifikasi fase, kristalinitas, residual stress, texture analysis, sebagai contoh misalkan industri Tata Steel, PT Tata Steel biasanya menggunakan XRD untuk memonitor fase transformation-nya. Jadi ketika steel pas diberikan treatment pemanasan. Karena ketika diberikan pemanasan, materials, atom mulai mendapatkan energi, kemudian terus-menerus gitu ya. Apabila sampai ke level liquidnya, tentunya keteraturnya mulai tidak teratur, mulai terganggu. Kemudian kalau Toyota tentunya menginvestigasi XRD, menggunakan XRD untuk residual stress, nah, di stress yang masih ada di dalam materialsnya. Karena ini untuk memprediksi kegagalan atau retakan dan lainnya. Kemudian Airbus menggunakan XRD untuk pengecekan contohnya fase purity dari titanium alloy-nya untuk mesin pesawat. Untuk di bidang kimia tentunya katalis development contohnya PT BASF ini menggunakan XRD untuk men-track perubahan fasa selama proses calcination pada metal katalis oxide-nya. Jadi selama proses calcination mereka menggunakan material metal pemercepat reaksi yaitu metal oxide-nya. Kemudian ada green chemistry tentunya berbagai universitas menggunakan XRD untuk memonitor struktur kristal ketika menangkap CO2. Perusahaan yang lain contohnya Ritonavir Case, Abbott, mohon maaf kalau salah pengejaannya. Jadi menggunakan XRD untuk mempelajari contohnya polymorph dari sampel, karena polymorph ada keterkaitannya dengan efikasi dan juga solubility-nya.
Yang nantinya tentunya untuk drugs ini penting untuk mempelajari masalah-masalah yang terjadi di drug. Kemudian Pfizer ini menggunakan XRD untuk meyakinkan bahwa antibiotik konsisten, jadi dari sisi level kristalinitasnya. Kemudian untuk geologi dan mineralogi tentunya Chevron menggunakan XRD untuk menganalisa shell formation dan juga menentukan clay mineralogi untuk men-tracking suitability-nya. Kemudian di mining industry, Freeport contohnya menggunakan XRD untuk mendeteksi, mengidentifikasi ore mineral. Jadi kita bisa menggunakan XRD dengan database untuk mengidentifikasi mineral apa ini, tentunya dengan level kristalinitasnya. Selain itu bisa digunakan teknik yang lain, contohnya Raman dan lainnya kalau ingin identifikasi mineral, dan juga mengoptimasi proses ekstraksinya. Di bidang quality control, contohnya Holcim, produsen pembuat semen, menggunakan XRD untuk pengecekan rutin kuantifikasi fase antara klinker dan juga semennya untuk yakinkan quality control-nya. Jadi semen antara material allied belit itu ditambah klinker. Jadi klinker itu mungkin senyawa yang bisa ngeling supaya berbagai materialnya dia nempel. Kemudian baterai manufacturing, contohnya CATL, ini menggunakan XRD untuk mempelajari stabilitas fase dari lithium iron phosphate LFP dari cathode materialsnya. Kemudian untuk nanoteknologi dan film, contohnya quantum dot, Samsung menganalisa nanokristalin dari ZNS dan juga cadmium selenide, quantum dot, untuk display application-nya. Kemudian solar cell, contohnya Oxford menggunakan XRD untuk menentukan struktur dan juga degradation dari perovskite filmnya. Untuk bidang kristalografi, tentunya ini bisa digunakan XRD penemuan DNA structure tahun 1953. Jadi ternyata DNA deoxyribonucleic acid ini merupakan double helix structure, struktur ganda helix. Itu menggunakan XRD. Untuk energi material, contohnya lithium ion battery, Tesla partner yang mensuplai lithium ion battery-nya ke Tesla menggunakan XRD untuk men-tracking fase transisi di NMC cathode selama proses charging. Karena selama proses charging tentunya ada pemindahan ion lithium dari satu elektrod menuju elektrod yang lain, yang di situ berarti dia akan merubah struktur dari kristal mungkin menjadi amorf karena kehilangan banyak lithium ion. Kemudian lithium ion masuk contohnya ke elektrod yang lain, contohnya menggunakan graphite, dia masuk, dia akan merubah juga struktur. Artinya secara level kristalinitasnya berubah. Kemudian ketika digunakan berarti kita gunakan elektron, si lithium ion balik lagi, merubah lagi gitu ya. Jadi discharge dan discharge semakin bagus tentunya lithium ion battery ketika charge dan di discharge level keteraturannya tidak banyak yang rusak. Contohnya kalau menggunakan karbon base, graphite, berarti informasinya bisa dilihat terjadi perubahan peningkatan di band atau tidaknya. Jika di bandnya meninggi, semakin lama di charge dan di discharge dipakai ribuan kali,
dibandingkan contohnya dengan lithium ion battery yang lain yang sudah lebih dari ribuan kali masih di bandnya masih sedikit di data Raman, maka itu menunjukkan kualitasnya lebih baik dibandingkan yang kita bandingkan, sampel yang kita bandingkan. Kemudian di seni dan arkeologi tentunya kita bisa gunakan contohnya di Louvre Museum Prancis. Kita bisa mempelajari terkait dengan degradation layers dari berbagai material artefak dari Mesir dan juga Yunani. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk forensik XRD untuk mengidentifikasi contohnya cat authentication untuk pigment. Jadi contohnya kalau ada pemalsuan, misalkan pemalsuan lukisan Mona Lisa, seharusnya Leonardo da Vinci misalkan melukis dengan cat berbahan A, tapi ada pemalsuan, ternyata bukan itu, berarti dengan XRD kita bisa mengamatinya. Atau dari sana juga kita bisa menerka kira-kira contohnya cat yang digunakan benar gak korelasinya dengan zaman pada waktu itu. Nah, zaman waktu itu bisa berkorelasi dengan teknologi yang digunakan untuk cat. Jadi nantinya bisa kita korelasikan untuk kira-kira mendeteksi penentuan bahwa artefak ini dibuat pada zaman apa. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan terkait dengan XRD ini. Mungkin lain waktu kita bahas lebih detail untuk XRD-nya dari sisi ilmu kristalografinya. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat yang bisa diperoleh. Jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom chat yang tersedia atau bisa nyalakan mikrofonnya. Jika tidak ada, acara di pagi ini bisa saya akhiri. Atau jika ada pertanyaan, silakan Ibu dan Bapak kontak saya secara langsung atau bisa mengechatnya di WhatsApp group. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya sampaikan terima kasih kembali kepada Ibu dan Bapak. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menghadiri Spektroskopi School pagi ini. Saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai bertemu kembali di acara kami selanjutnya. Terima kasih Ibu dan Bapak, kami mohon izin pamit.